Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini sudah ngantuk. Jamaah kalau sudah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, saya cuma mancing. Boleh diulangi lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina. Kok Muhammad semua? Ibrahim. Ulang lagi. Bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya, saya cek nama. Kepala Desa siapa namanya? Tak tercatat di sini. Pak Adi Juniadi. Ini. Masya Allah, beliau tadi banyak bicara bahasa cowok dan saya tidak faham. Yang saya faham cuma Wadipiro. Lalu kemudian Gus Qadri Jauhar Harun. Masya Allah, tabarakallah, dai khusus yang khusus di sini. Masya Allah, beliau masih muda. Kok bisa saya tahu bahwa beliau itu masih muda? Karena kumisnya tidak ada. Berarti nampaknya itu usianya beliau hampir 30-an seperti saya. Saya masih muda, masih cute, masih imut, masih ganteng, masih berlaku. Usia saya sekitar 26 tahun. Jadi kalau ada janda-janda yang mau, bolehlah. Lalu kemudian DKM Pak Haji Nur Burhanuddin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, insya Allah bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya umrah dengan haji. Amin ya rabbal. Saya akan buka acara ini dengan pantun. Boleh? Setelah minum kopi lalu minum jamu, dunia ini terasa sepi kalau enggak ada kamu. Supaya saya tidak sangka bahwa saya itu ustaz tua, maka saya sengaja buka acara ini dengan pantun. Lalu kemudian saya minta tolong kepada jemaah. Sebelum saya mulai acara ini, boleh saya minta tolong? Minta tolong jangan ada di antara jemaah yang lagi makan. Mengapa saya berkata gitu? Karena saya juga lapar. Dari tadi saya tahan-tahan di dalam masjid. Karena saya di dalam masjid dikasih banyak makanan tapi enggak dipersilahkan. Jadi saya itu bingung, ini untuk dimakan apa untuk ditengok. Jadi minta tolong kerjasama. Bisa? Oke, nantilah kita makan, insya Allah. Akan ada kabar gembira untuk jamaah. Setelah selesai acara ini akan kita makan bersama di rumah masing-masing, insya Allah. Saya buka acara ini dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasul. Bapak Ibu, kalau ada orang ngaji, katakanlah Allah. Jangan semua kayak gini, Allah. Itu suara orang yang banyak hutang. Harus naik, Allah. Coba latihan. 1, 2, 3. Itu terpaksa itu, Allah. Jangan kayak gitu juga, pelan-pelan. Allah. Ulang lagi. Laqad kana lakum fi rasul
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ibu-ibu, gimana suara saya indah? Kalau suara saya aja itu indah, apalagi kalau engkau hidup sama saya. Tidak mau saya nenek-nenek mubazir. Saya akan bahas 3. Karena judul kita yaitu adalah tentang maulid, maka saya akan bahas 3. Yang pertama, apa hukumnya maulid? Yang kedua, mengapa di zaman sahabat Nabi itu tidak ada maulid? Yang ketiga, apa fungsinya, hikmahnya, kelebihannya kita itu selalu berselawat? Yang pertama, yaitu adalah apa hukumnya maulid. Kalau ada orang bertanya apa hukumnya maulid, maka pancinglah dia juga dengan pertanyaan, apakah engkau ini sudah tahu perbedaan antara maulid dengan maulud? Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, maka jangan seenak-enaknya berkata itu bid'ah. Yang pertama, apa perbedaan antara maulid dengan maulud? Maulid itu artinya waktu kelahirannya saya, waktu kelahirannya Pak Camat, waktu kelahirannya engkau, waktu kelahirannya bapak, waktu kelahirannya ibu. Mauliduhu wa nash'atuhu, itulah artinya maulid, waktu kelahiran. Lalu apa artinya maulud? Yaitu adalah artinya bayi yang lahir. Itulah perbedaan antara maulid dengan maulud. Harus tahu dulu, baru kita bisa menghukum sesuatu. Karena kita itu tidak faham tentang usul fikih, tidak faham tentang usul hadis, maka seenak-enaknya langsung kita itu berkata itu bid'ah atau haram. Giliran motornya rusak, pergi ke ahlinya. Giliran mobilnya rusak, pergi ke ahlinya. Tapi giliran agama tidak faham, tidak balik, tidak pergi kepada ahlinya. Sedangkan Allah itu berkata, pergilah ke ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu adalah fas'alu ahlal dzikr. Siapa di situ ahli dzikir? Yaitu adalah ulama. Di sini banyak ulama, banyak masyayikh, banyak asatiz, banyak gus-gus di sini. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya pas waktu nyampe di sini, saya dipersilahkan masuk ke masjid. Saya sangka acaranya dalam masjid. Di hati saya, kok sepi ini? Kok alun-alun ini ramai ya? Mereka datang di sini untuk acara maulid apa untuk makan-makan? Ternyata kata mereka, disinilah kita duduk dulu Syekh. Setelah itu baru kita ke sini. Lalu kemudian saya bicara panjang sama Gus. Lalu beliau berkata, antum sudah berapa lama di Indonesia? Saya baru di Indonesia. Saya lahir, besar, belajar semua di Mekah. Sebenarnya enggak begitu pandai berbicara dengan bahasa Indonesia. Baru-baru ini belajar bahasa Indonesia dalam 8 bulan. Dalam 8 bulan saya belajar bahasa Indonesia. Dari siapa? Dari ceramah Ustaz Abdul Somad. Sekarang insya Allah mau belajar bahasa cowok. Wani piro, matur nuhun. Itulah yang saya tahu. Selain itu tidak tahu. Insya Allah saya akan belajar bahasa cowok. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya sudah bahas apa hukumnya maulid. Yang kedua, mengapa di zaman sahabat Nabi itu tidak ada maulid? Karena Nabi ada di antara mereka. Kana ya'kulu ma'ahum, Nabi makan sama mereka. Wa yashrabu ma'ahum, minumlah sama mereka. Wa yutajiru ma'ahum, berdagang sama mereka. Tidur pun sama mereka, keluar pun sama mereka, jalan-jalan pun sama mereka. Maka untuk apa bikin acara maulid? Lau kana bainana al-habib
لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Apa artinya laukana bainana al-habib? Andai ada di tengah-tengah kita yaitu adalah Nabi Muhammad. Andai ada di tengah-tengah kita yaitu adalah Nabi Muhammad. Gimana responnya? Gimana responnya engkau? Bisakah kita berbicara? Tidak bisa. Apa yang kita itu harus mengeluarkan? Bisa bicara? Belum tentu. Bisa peluk? Belum tertentu. Bisa duduk sama beliau? Belum tertentu. Apa yang terjadi? Andai ada di tengah-tengah kita yaitu adalah Nabi Muhammad, ladana al-qasi wal qarib, tidak akan ada istilah saling caci maki, tidak akan ada istilah saling meremehkan, tidak akan istilah saya memusuhi dia. Justru yang terjadi yaitu adalah semua orang akan melembutkan hatinya, semua orang akan melembutkan cakapnya. Ladana al-qasi wal qarib, semua akan baik ucapannya. Maka itulah yang terjadi. Min tayyibatin qabla al-maghrib. Lalu apa artinya min tayyibatin qabla al-maghrib? Siapa yang datang ke Madinah, ke kota Madinah, lalu kemudian meninggal di kota Madinah, apa yang terjadi? Maka dia wajib mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man mata bil Madinah, siapa yang bisa meninggal di kota Madinah? Apakah kita itu bisa meninggal di kota Madinah? Bisa enggak? Pertanyaan saya, kira-kira kematian itu bisa request enggak? Enggak? Salah, bisa. Buktinya dalam sujud kita itu minta 3. Allahumma inni as'aluka husnal. Ini request enggak? Minta dari Allah enggak? Minta kan? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah fi ahsani maqam, di tempat yang paling mulia yaitu adalah di kota Madinah. Bersama siapa? Ma'an Nabi Mustafa alaihi salatu wassalam. Mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah artinya man mata bil Madinah. Hadis itu kalau kita tak belajar kepada guru-guru maka akan salah faham. Tapi kalau kita belajar sama guru lalu ada sanadnya, ada ijazahnya, mesti kita itu faham. Artinya man mata bil Madinah, siapa yang datang ke kota Madinah lalu meninggal di sana, itu artinya mintalah dari Allah. Seperti Mbah Maimun Zubair, bukan artinya datang ke Madinah lalu ambil pisau samurai. Nah, bukan kayak gitu. Itu artinya seperti Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair itu lahir di Indo, lalu kemudian belajar di Mekah, lalu kemudian meninggallah di Mekah. Cerita Mbah Maimun Zubair ini Masya Allah tabarakallah, unik sekali. Beliau lahir di Indonesia, belajar di Mekah. Ketika beliau belajar di Mekah sama guru yang bernama As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, beliau menuntut ilmu kepada beliau. Lalu apa kata gurunya? Baliklah engkau nak, sebarkanlah ilmu ini. Lalu apa kata Mbah Maimun Zubair? Saya ini enggak bisa jauh dari engkau wahai guruku. Begitulah dulu hubungan santri dengan murid, santri dengan guru. Sekarang banyak santri-santri atau murid-murid atau orang tua yang memusuhi gurunya, yang memusuhi ustadznya. Mentang-mentang punya jabatan lalu gurunya dimusuhi, mentang-mentang punya harta lalu gurunya, ustadznya dilaporkan ke polisi. Wallahi billahi tallahi, itu pesan saya. Alhamdulillah, jangan disangka seenak-enaknya itu hafal langsung, enggak, dipukul saya. Maka bisa saya duduk di sini karena Al-Quran, saya bisa duduk di sini karena keberkahan doa para guru, saya bisa duduk di sini. Andai saya tidak punya Al-Quran, apakah saya bisa duduk di sini walaupun saya itu orang ganteng? Enggak kan? Tidak berlaku kegantengan saya kan? Maka pesan saya kepada bapak, kepada ibu, kepada penguasa, kepada polisi, jangan memusuhi guru. Wallahi akan turun azab dari Allah. Kalau tidak percaya silahkan.
Lanjutlah, turunlah gempa, turunlah tahu rasa baru. Jangan memusuhi guru. Pertanyaan saya, apakah engkau ini sanggup untuk mengajarkan, untuk mendidik santri, untuk mendidik anak? Tidak sanggup. Engkau cari nafkah, balik ke rumah hampir maghrib. Benar kan Pak? Setelah maghrib engkau rokok, setelah isya engkau ngopi. Kapan waktunya untuk ngaji sama anaknya? Tidak ada. Ibu sibuk dengan make upnya. Setiap hari di depan kaca kayak gini. Siapa yang mendidik anak-anak ini? Guru. Benar kan Pak? Mengapa kita ini memusuhi guru? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesan saya tak banyak, yaitu adalah cuma satu. Muliakan orang tua, muliakan guru. Kalau engkau ingin hidup dalam keadaan berkah, muliakanlah dua-dua ini. Kalau tidak mau memuliakan dua-dua ini, anggaplah satu di antara mereka, anggaplah guru itu yang tersebut, yaitu adalah orang tuanya engkau, lalu dimusuhin oleh orang banyak. Gimana rasanya engkau? Relakah? Tidak rela. Sakit hati? Sakit Pak. Benar kan? Maka minta tolong, muliakanlah para asatiz, muliakanlah para guru. Lalu kemudian, lau kana bainana al-habib, andai ada di tengah-tengah kita, yaitu adalah Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Ladana al-qasi wal qarib. Semua orang itu akan lembut hatinya, akan lembut cakapnya, akan lembut bicaranya. Min tayyibatin qabla al-maghrib. InsyaAllah kita ini bisa meninggal di kota Madinah. Amin ya rabbal. Ketika Mbah Maimun Zubair menuntut ilmu, lalu kata gurunya, baliklah engkau, sebarkanlah ilmu ini. Lalu apa kata Mbah Maimun Zubair? Saya ini enggak bisa jauh dari engkau wahai guruku. Lalu apa kata gurunya? Baliklah engkau, sebarkanlah ilmu ini, engkau akan meninggal di sini di samping saya. Ternyata apa yang terjadi? Sekarang Mbah Maimun Zubair meninggal di kota Madinah karena satu ucapan bisa jadi doa. Maka itulah pesan saya kepada ibu-ibu yang kedua. Jangan asal-asal mengeluarkan kata-kata. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Azab itu akan turun tergantung ucapan cakap kita. Maka kalau engkau emosi terhadap anaknya, jangan dipanggil kayak gini. Hei setan, sini setan. Hei kuntilanak, sini. Kalau engkau emosi terhadap anaknya, panggillah kayak gini. Sini, sini, sini. Sini ngali kata. Sini bupati, sini dokter, sini polisi. Ini semua ucapan bisa jadi doa, karena doa Nabi kepada umat seperti doa ibu karena doa ibu terhadap anak seperti doa Nabi terhadap Itulah pesan yang kedua. Pertama, muliakan orang tua dan guru. Yang kedua, waspada dengan cakap-cakapnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkau orang tua, maka minta tolong jadilah contoh yang terbaik untuk anaknya. Lalu kemudian min thayyibatin qabla al-maghrib. Apa yang kita minta ini? Yaitu adalah pasti kita itu minta dekat dan bersama dan meninggal dan bertetangga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taliban qurbal habib. Namun kalau kita memang benar suka dan cinta sama Nabi, kita itu harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kita ini harus melaksanakan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Seperti apa? Seperti minum. Boleh saya mencontohkan? Boleh minta minum? Nih lihat guys, Besti, lihat, Nabi itu kalau minum kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau minum 3 nafas. Kita kalau minum, benar kan? Katanya cinta sama Nabi, katanya suka sama Nabi, katanya suka dengan acara maulid, tapi tidak pernah mencontohkan seperti Nabi. Maka minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang suka minum dengan tangan kiri, berhentilah. Kata Nabi, siapa yang suka minum dengan tangan kiri berarti dia itu dengan keras suara supaya dia tersinggung. Siapa yang minum dengan tangan kiri berarti dia itu
Yang tersinggung dengan ceramah saya berarti dia bukan kata saya, kata jemaah. Lalu kemudian itulah yang pertama, harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Karena itulah kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Bila engkau memang benar cinta sama saya, maka ikutilah apa yang saya perintahkan. Yang pertama, kalau memang kita benar cinta sama Nabi, yaitu adalah ikutilah bagaimana Nabi itu minum. Itulah yang pertama. Yang kedua, Nabi kalau datang ke suatu tempat, Nabi itu selalu dalam keadaan senyum. Seumpamanya, andai Nabi ada di tengah-tengah kita, Nabi kalau datang ke sini, itu selalu beliau dalam keadaan senyum. Ini mengapa jamaah ini semua menengok saya kayak gini? Yang saya tahu, jamaah Indonesia ini orang yang paling ramah tamah, orang yang paling senyum. Apalagi di Mekah. Di Mekah itu sudah terkenal nama orang Indonesia. Orang Indonesia ramah tamah dan suka senyum. Tapi ketika saya datang ke sini, semua jamaah menengok saya dari tadi. Pas saya datang, semua menengok kayak gini. Iki siapa? Siapa iki? Kok ganteng sekali? Maka minta tolong kalau datang ke suatu tempat, nah, kalau senyum itu pun harus dinampakin giginya. Nah, ini Nabi kalau senyum itu selalu nampak dua gigi ini. Ini artinya hatta banat nawajidahu. Ini dua gigi ini harus nampak. Kita baru punya jabatan senyumannya kayak gini. Bapak bagaimana kabarnya? Gimana sehatnya? Dari mana Pak? Tidak pernah senyum. Kalau senyum itu harus dinampakin giginya. Oke Pak? Oke Ibu? Coba di sini ibu-ibu, ada giginya tidak? Coba nampain giginya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan insya Allah selalu bahagia. Amin ya rabbal. Tahukah kenapa jamaah perempuan lebih banyak dibanding bapak-bapak? Tahu kenapa? Karena rata-rata ahli surga yaitu adalah ibu. Mudah-mudahan insya Allah ahli surga. Amin ya rabbal. Tapi sebelum saya mengatakan memang benar ini ahli surga, saya akan tes jamaah ini. Saya akan bikin tes antara dua kelompok, laki-laki sama ibu-ibu. Kalau memang benar engkau ini cinta sama Nabi, mestinya hafal siapa aja keluarganya Nabi. Kalau hafal, alhamdulillah. Kalau tidak hafal, di sini ada laut. Ada? Hah? Ada? Kalau hafal, alhamdulillah. Kalau tidak hafal, kucampakkan kau ke sungai. Baru tahu rasa. Coba, saya ingin tahu apakah di sini layak masuk surga atau tidak. Kalau layak, hafal. Kalau tidak layak, nah entah masuk ke siapa, entah masuk kemana, saya nggak tahu. Coba dengan satu suara, khususan ibu-ibu dulu. Abdullah nama ayahnya Aminah. Di depan ada suara, di belakang tidak ada. Apakah di belakang sudah meninggal? Dengan satu suara, Abdullah nama ayahnya, Abdul Muttalib. Nah, layak masuk surga. Amin ya rabbal. Sekarang bapak-bapak. Nah, di sini ada polisi, ada TNI, ada bapak-bapak yang lagi rokok.
Minta tolonglah kalau datang ke pengajian jangan rokok dulu lah, nantilah rokoknya. Bisa? Nah, kalau minta tolong karena namanya pengajian, apalagi ini acara tentang Nabi, tentang Maulid, maka minta tolong hormatilah nama ini. Bisa? Jangan rokok sekarang ya Pak. Nanti kalau mau rokok lebih enak rokok di pinggir jalan, kurang tenang di tengah jalan. Insya Allah rokoknya habis, engkau pun juga habis. Jangan rokok, nantilah. Ayo bapak-bapak, kalau hafal berarti engkau ini gentleman. Kalau tidak hafal berarti engkau ini C. Wahai cemen-cemen. Wahai laki-laki. Ayo Pak dengan satu suara. Abdullah nama. Nah, nampaknya saya itu harus bikin lomba antara tiga. Ibu-ibu sudah. Sekarang upin-upin. Upin-upin. Banyak di sini upin-upin. Ah, ayo dengan satu suara. Di mana? Ayo upin-upin. Upin-upin sekarang ya. Setelah itu bapak-bapak. Abdullah nama ayahnya. Mereka layak masuk surga. Mengapa mereka itu bisa hafal? Karena ibunya soleh. Coba kalau ibunya solehot, pasti mereka itu hafal. Janda yang mana yang kau senangi? Janda yang putih, janda yang Saya bisa hafal lagu ini karena sering mendengar. Maka apa yang kau didengarin itulah yang bisa dibawa sama engkau ketika menghadapi sakratul maut. Kalau engkau suka mendengar lagu TikTok sedikit-sedikit, terpesona aku. Nah, inilah yang namanya keturunan setan. Kalau lagu TikTok hafal semua. Nah, sering-sering mengulangi terpesona, nanti datanglah malaikat maut lalu berkata, aku terpesona. Jadilah ayam bakar kau. Baru ibu lancar masuk surga. Adek upin-upin lancar juga masuk surga. Wahai laki-laki, tunjukkanlah kepada kami bahwa engkau ini gentleman apa cemen. Ayo dengan satu suara. Abdullah nama. Ini pasti hafal. Ini hadrah ini. Saya mau tahu ini gentleman apa cemen ini. Ayo Bu. Abdullah nama. Anya. Ibu-ibu, kira-kira mereka layak masuk surga atau tidak? Layak masuk surga tidak? Tidak katanya Pak. Sakit hati kan? Kalau ingin masuk surga, maka harus hafal tentang keluarga Nabi. Lalu kemudian harus hafal. Sekarang banyak orang yang tidak hafal siapa keluarganya Nabi, siapa keturunannya Nabi. Bahkan sebelum bulan yang lalu terjadilah sesuatu yang viral di TikTok, bahwa ada yang suka meremehkan atau yang lagi bahas tentang bahwa keturunannya Nabi itu sudah putus. Benar kan? Kalau keturunan Nabi itu sudah putus, kira-kira Al-Mahdi akhir zaman akan muncul dari keturunan siapa? Benar kan? Maka tidak putus keturunannya Nabi. Coba sekarang upin-upin, lalu kemudian ibu-ibu, lalu kemudian bapak-bapak. Ibu, bapak-bapak, kalau saya lagi nyanyi sama upin-upin, sama ibu-ibu, engkau juga harus hafal. Ikutilah kita. Jangan cuma menengok saya. Saya ini bukan TV One. Harus hafal. Upin-upin, oi, guys, ayo dengan satu suara.
Anak-anak Nabi ada 7 orang. Pertama Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Nah, harus hafal. Oke, ulang lagi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Mudah-mudahan ahli surga insyaallah. Wahai ibu-ibu, hafal. Ayo dengan satu suara. Anak-anak Nabi 3 laki-laki. Pertama Abdullah, Zainab, Ummi Kulthum. Masya Allah. Wahai bapak-bapak, saya akan menyiksa engkau di dunia ini. Wallahi kalau tidak hafal tidak masuk surga. Kira-kira kalau kita ingin masuk surga, lalu ditanyalah oleh para malaikat, engkau pengikutnya siapa? Saya pengikutnya Nabi. Coba, berapa keturunannya Nabi? Hanya. Kalau tidak hafal, bisakah masuk surga? Tidak bisa. Coba ditanyalah sama Munkar Nakir. Coba hafal keturunannya Nabi? Tidak. Apa yang kau hafal? Saya hafal lagu Syarukan. Hamko hami se chura lo, dil mein hari zeno valo. Lalu apa kata malaikat? Masuklah sama dia. Itulah kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Kita ini akan ikut sama orang yang kita cintai. Kalau engkau memang cinta sama Nabi, harus mengikuti Nabi. Coba wahai bapak-bapak, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Pertama Abdullah, Zainab, Ummi Kulthum. Bapak-bapak, kalau tidak hafal lagu ini, pura-pura hafal. Yang penting mulutnya bergerak. Kayak gini. Ikutilah saya. Saya ingin semua masuk surga. Amin ya Rabbal. Yang pertama, apa yang dicontohkan Nabi yaitu adalah kalau minumlah dengan tangan Yang kedua, kalau datang ke suatu acara harus datang dalam keadaan Yang ketiga, kalau datang ke suatu tempat harus sering-sering salam. Itulah kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Sekarang banyak orang kalau mau salaman sama saya kayak gini. Ustaz, sini. Tadi banyak jemaah yang salaman sama saya kayak gini. Itu salaman orang Indonesia. La ilaha illallah. Terkejut hati saya. Ini apa ini? Ada juga yang salaman ujung jari. Ini artinya bukan salaman, ini artinya ngasih amplop. Sedangkan saya tipe ustaz yang nggak nerima amplop, langsung transfer. Kalau mau salaman sama orang, sama kawan, sama tetangga, itu harus kayak gini. Assalamualaikum, kif halak, tayyib, ish akhbarak, ulumuk, sihatak. Makin lama salaman kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Itulah kata Nabi, ma min muslimaini, tidak ada 2 muslim, yaltaqiyani, bertatap muka, fayatasafahani, dan kalau salaman itu Pak, harus lihat mukanya, harus bertatap muka. Jangan salaman kayak gini. Assalamualaikum Syekh, gimana Syekh? Oh iya Syekh, oh Syekh, gini Syekh, ini Syekh. Jangan kayak gitu salamannya, harus bertatap muka. Oke? Kalau jumpa sama orang tua, sama guru, ciumlah di sini.
Kalau ciumannya di sini namanya ta'adduban. Apa namanya? Apa namanya? Ta'adduban. Apa artinya ta'adduban? Penghormatan. Kalau jumpa sama guru atau sama orang tua khususan, ciumlah di sini, ciumlah di sini. Kalau cium